Shalom. Syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang menghantarkan kita kembali pada malam hari ini untuk beribadah tengah minggu kita. Penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, pembelaannya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh merasakan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Anugerahnya melimpah di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau memulai ibadah kita. Kita katakan kepada Tuhan, ini kehidupan aku Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada saat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kita angkat lagu pujian, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di sepanjang minggu ini kita boleh mendengar banyak kabar yang begitu menakutkan di dalam kehidupan kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pengharapan yang baru, yang berasal daripadanya. Mari kita mau agungkan Dia, kita mau mengucapkan syukur kepadanya lewat lagu pujian ini. Sebab benarlah besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi, dan kita akan masuk di dalam doa. Ku ada sebagaimana ku ada Tuhan Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Penyertaan dan pembelaan-Mu nyata melimpah di dalam kehidupan kami. Tidak pernah Bapa, Engkau meninggalkan kami seorang diri. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap pembelaan dan penyertaan-Mu selama 1 minggu lamanya di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini, Engkau kembali menghantarkan kami untuk berkumpul beribadah kepada-Mu. Walaupun secara online ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bapa di surga, inilah keberadaan kami, inilah kehidupan kami. Kami mau bawa ya Tuhan, hadapan takhta hadirat-Mu yang kudus. Berkenan kiranya Engkau yang menyucikan, Engkau yang boleh melayakkan segenap kehidupan kami, agar kami layak ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami rindu ya Tuhan Yesus, di dalam setiap pujian dan pengagungan yang akan kami naikkan kepada-Mu, pujian itu dapat menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja. Maka setiap pujian itu dapat menguatkan dan menambah-nambahkan ya Tuhan, iman pengharapan kami di dalam Engkau. Bapa di surga, berkenan kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kuasa-Mu yang boleh membentengi, kuasa-Mu yang hadir di dalam rumah kami, di tempat kami melakukan ibadah kami. Sehingga segala kuasa si iblis yang jahat, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mencoba-coba melemahkan akan kehidupan kami, tapi dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menengking, kami mau mengusir segala roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami campakkan kau iblis keluar dan jangan kembali lagi. Haleluya. Tapi kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, memberikan kepada kami kemenangan dan sukacita. Bahkan ya Tuhan, di saat kami boleh mengagungkan dan memuji nama-Mu, pujian itu dapat menjadi kesaksian bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, kiri kanan depan belakang. Bahkan ya Tuhan, setiap orang yang boleh mendengar akan kami beribadah kepada-Mu, sehingga ya Tuhan, mereka boleh menerima sukacita, boleh menerima berkat yang berasal daripada-Mu saja. Setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami juga membawa seluruh penghidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, urapan yang baru yang berasal daripada-Mu turun ke atas kehidupan mereka, sehingga setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan semuanya kudus dan berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memulai ibadah kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Dia ada selalu menyertai di sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kita membalas setiap kebaikan Tuhan? Hanyalah dengan kita mau memuji dan memuliakan nama-Nya, membesarkan nama-Nya di sepanjang kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian, Yesus Kau Sungguh Baik.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benarlah, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mau mencintai akan Tuhan dengan segenap hati kita, seumur hidup kita. Tapi, mari kita katakan kepada Tuhan, selidiki kepada batinku Tuhan, apakah aku benar-benar mencintai akan Engkau? Sebab aku rindu, mau setia kepadamu. Mari kita agungkan Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan Yesus, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu.
nikmati kehadiran-Mu, ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka bejana kehidupan kita agar boleh terisi penuh dengan firman yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menguatkan, yang boleh menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita mengangkat lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Di pertengahan ibadah ini ya Tuhan, sungguh kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kepada kami Tuhan Yesus kekuatan baru, memberikan kepada kami pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bapa, itulah yang menjadi pujian dan pengagungan kami.
Benarlah ya Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang berkenan kiranya Bapa menerima setiap pujian dan pengagungan kami. Kiranya semuanya itu menjadi dupa-dupa yang harum, guna hormat kepujian bagi nama-Mu saja. Kini ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami ya Tuhan Yesus rindu Engkau puaskan lewat setiap firman yang akan kami dengar. Kami membuka seluruh kehidupan kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman yang akan kami dengar dapat menguatkan kepada kami. Dapat ya Tuhan Yesus Kristus menambah-nambah iman percaya kami di dalam Engkau. Dan ajar-ajari kepada kami ya Tuhan, menjadi seperti murid-murid-Mu yang mau mendengar, menyimpan firman itu di dalam kehidupan kami, dan kami mau mengamalkannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami setiap sidang jemaat-Mu dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dapat menjadi saksi untuk nama-Mu saja Bapa. Hamba-Mu, Kakak Susi yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya ya Bapa, Engkau menyembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu, sehingga bukan dengan kediriannya lagi yang nampak, tapi biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupannya, itulah yang boleh nampak dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya ya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sehingga ya Tuhan, baik hamba-Mu, baik kami yang mendengarkan, kami sama-sama terberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dan kita mau pelajari dan renungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara.
supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu atau masa pandemi yang sekarang kita alami sesungguhnya adalah waktu-waktu yang jahat. Maut datang dalam bentuk virus yang berkeliling di sekeliling kita, hendak membunuh dan membinasakan kita. Peristiwa pandemi ini mengingatkan kita akan peristiwa tulah ke-10 di mana maut berkeliling di tanah Mesir dan wilayah Gosen, tempat bangsa Israel tinggal, hendak membunuh setiap anak sulung laki-laki. Namun setiap orang Israel telah diperintahkan Tuhan agar di rumahnya boleh dilabur darah anak domba di jenang pintu dan ambang atasnya, dilaburkan darah, sehingga ketika maut itu melewati tanah Gosen, melewati rumah bangsa Israel, maut melihat tanda darah itu dan menjadi undur. Namun di tanah Mesir tidak ada perlindungan, sehingga seluruh anak sulung laki-laki mati. Darah itu adalah lambang dari kuasa Tuhan Yesus, darah Yesus yang kudus. Darah itu dicurahkan, tercurah di kayu salib untuk keselamatan kita. Karena darah Kristus telah mengalir di kayu salib, sehingga ia boleh menjadi mati karenanya. Darah yang tercurah itu membuat kita hidup dan bebas dari kuasa maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 1 Petrus 5 ayat 8-9 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari mangsa yang lengah, mencari mangsa yang lemah, untuk dia tangkap, untuk dia bunuh, untuk dia matikan, untuk dia telan. Demikianlah sepertinya virus COVID-19, terlebih varian Delta yang berasal dari India ini. Begitu mengerikan suasana negeri kita, kota kita. Karena di mana-mana setiap harinya ada kematian. Virus ini berkeliling dan hendak menelan siapa saja. Apakah orang percaya atau orang yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah orang kaya, apakah orang miskin, apakah orang sehat, apakah orang sakit, tidak terkecuali. Siapa yang lengah, siapa yang abai, siapa yang tidak berjaga-jaga, pasti akan menjadi korban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melindungi kita dengan kuasa darahnya. Darah Yesus
membungkus setiap anak-anak Tuhan. Dan setiap kali maut berusaha membunuh kita, ia akan lalu jika darah itu ada pada kehidupan kita. Namun saudara, bukan hanya perlindungan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita selama pandemi COVID-19. Tetapi juga pandemi COVID-19 ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan Yesus. Kesempatan untuk kita menunjukkan kepada dunia Injil yang membawa keselamatan. Injil yang membawa harapan. Injil yang memberi hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 bukanlah berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan bisa memakainya menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk berperang melawan kuasa kegelapan ini. Peperangan seperti yang tadi kita baca bukanlah melawan darah dan daging, bukanlah melawan manusia, tetapi melawan kuasa iblis dalam bentuk pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Tuhan memanggil kita dan mempersenjatai kita dengan selengkap senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis yang jahat. Saudara, bagaimana kita melawannya? Yang pertama, Tuhan menginginkan agar kita kuat. Senantiasa kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Bukan kuat secara jasmani kita. Bukan dengan kekuatan pribadi kita, diri kita. Jangan ada di antara kita yang merasa dirinya kuat. Tetapi sadarlah, kita tidak kuat. Namun kita menjadi kuat jika kita senantiasa berlindung pada Tuhan yang maha kuat itu. Dan yang kedua, Tuhan menyuruh kita untuk memakai seluruh selengkap senjata Allah. Apa saja itu? Senjata-senjata Allah dimulai dengan berdiri tegap. Berdiri tegap itu berarti bersiap diri selalu. Memiliki iman, memiliki kepercayaan, memiliki semangat yang teguh untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu mengalahkan musuh. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kedua, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang saudara dikenakan supaya kita memiliki tenaga untuk mengangkat beban yang berat. Demikianlah kita, jika kita setia hidup di dalam kebenaran, hidup senantiasa melakukan firman Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan untuk menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Jika kita tekun dan setia untuk menjadi pelaku kebenaran, maka kita akan beroleh kekuatan untuk menanggung apapun persoalan, masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya dikatakan kebenaran itu bagaikan ikat pinggang. Kemudian baju zirah keadilan. Saudara, baju zirah itu dipakai untuk melindungi bagian dada, bagian perut, bagian punggung belakang tentara yang akan berperang.
Baju zirah itu akan menghalaukan segala hal yang diarahkan kepada pasukan itu, kepada tentara itu. Jika ada panah, panah itu tidak akan tembus. Jika ada batu, itu akan tembus karena dipakai baju zirah. Demikian saudara, jika kehidupan kita di dalam dunia ini senantiasa berlaku adil sesuai dengan firman Allah, maka kita akan mendapat perlindungan. Keadilan yang kita lakukan itu akan menjadi baju zirah bagi kita. Akan melindungi kita sehingga kita boleh diluputkan dari berbagai-bagai tipu muslihat iblis. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut atau sepatu adalah perlindungan bagi kaki kita di dalam berjalan. Jika tanah itu terlalu panas, maka kasut kita akan melindungi agar kaki kita tidak terbakar. Jika jalan yang ditempuh itu penuh dengan kerikil-kerikil tajam atau onak duri, maka kaki kita akan terlindungi sehingga tidak akan terluka. Demikian saudara, jika kita memiliki kerelaan, sukacita untuk memberitakan Injil dengan setia. Jika kita senantiasa rela untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi, menjadi bukti bahwa Injil itu nyata, surat yang tertulis, kita rela bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberi kenyamanan, akan melindungi perjalanan kita. Onak duri yang akan melukai dan menghambat perjalanan kita tidak akan mampu melukai perjalanan kita, menghambat perjalanan kita. Karena kita rela memberitakan Injil. Kerelaan itu akan menjadi seperti sepatu, menjadi seperti kasut bagi kaki. Sehingga perjalanan kita menjadi lancar dan berhasil. Perlengkapan senjata Allah yang lain adalah perisai iman. Iman, jika kita memeliharanya, maka iman itu akan menjadi perisai yang melindungi kita dari panah api si jahat. Kita akan bisa menghalaukan seluruh serangan-serangan iblis dengan iman, yaitu iman kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Iman yang walaupun hanya sebesar biji sesawi namun sanggup untuk memindahkan gunung. Iman yang membuat apa yang mustahil menjadi bisa terjadi. Itulah yang diperlukan oleh kita semua sebagai laskar Kristus. Kemudian ketopong keselamatan. Ketopong atau helm adalah pelindung kepala yang mencegah agar kepala kita itu jangan terkena segala macam benda yang berbahaya, seperti benda tajam atau apapun yang bisa melukai. Maka saudara yang di dalam Tuhan, ketopong keselamatan itu juga berarti jika saudara setia dan tekun mengerjakan keselamatan, setia beribadah, setia berdoa, setia menyembah kepada Tuhan, setia untuk berpuasa, maka itu akan menjadi seperti ketopong yang akan melindungi kepala yang sangat-sangat vital, yang harus dilindungi. Dan kemudian senjata yang lain adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan.
Saudara harus banyak membaca firman Tuhan, menghafalnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati, menjadikan itu menjadi pedoman hidup. Saudara harus mengingat-ingat firman Tuhan. Firman Tuhan harus ada di dalam diri saudara, bersatu dengan diri saudara. Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Tak ada yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengalahkan iblis kecuali firman. Firman. Demikian kita akan memiliki pedang roh yang sanggup mematahkan tipu muslihat iblis, yaitu firman Allah. Jika kita tidak tahu firman, jika kita tidak mengerti firman, maka iblis akan mudah memperdaya kita, menyesatkan kita, mencuri segala berkat-berkat Tuhan, mencuri pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenakan pedang roh ini dengan bertekun, membaca firman Tuhan, mendengarkan ajaran, dengar-dengaran dengan setia, ajaran-ajaran yang bersumber kepada firman Allah. Sehingga kita bisa mematahkan segala tipu muslihat iblis. Dan yang terakhir adalah doa. Doa yang tidak putus-putusnya. Baik untuk umat Tuhan yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, atau doa untuk menyokong pelayanan hamba-hamba Tuhan yang pergi sampai ke ujung bumi, yang pergi ke daerah-daerah tertutup, daerah-daerah yang menolak nama Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mengalami aniaya karena Injil. Kita berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kenakan itu, artinya kerjakan itu. Jadilah umat Tuhan yang tekun berdoa. Dan saya percaya saudara, jika seluruh perlengkapan senjata Allah ini kita kenakan setiap hari dengan setia, dengan tekun, persoalan pandemi COVID-19 pasti teratasi. Karena anak-anak Tuhan bersatu hati, memohon agar kuasa Tuhan dicurahkan, kuasa namanya dinyatakan, agar setiap harinya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Justru di masa pandemi ini ketika gereja tertutup, gereja-gereja lain banyak terbuka, yaitu rumah anak-anak Tuhan. Jika kita membiasakan tekun melakukan ibadah, mesbah doa syafaat setiap hari, khatam, kita lakukan dengan tekun, maka rumah kita menjadi gereja. Dan banyak orang di sekitar kita akan menyadari gereja yang ada dekat mereka. Berkat Tuhan, keselamatan Tuhan kiranya mengalir di daerah sekeliling rumah anak-anak Tuhan yang tekun menjadikan rumahnya menjadi gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi pandemi ini, hendaknya setiap orang percaya itu setia memakai seluruh senjata Allah, sehingga tidak akan menjadi takut dan tidak akan menjadi gentar akan berita-berita yang mereka dengar. Kita berdoa untuk mematahkan kuasa maut lewat sengat daripada COVID-19 ini.
Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun kita terkena, atau bahkan kalaupun kita meninggal karena COVID-19, kita tahu kita tidak akan binasa. Kita akan tetap hidup karena kita setia, bekerja, melakukan dengan taat setiap perintah Tuhan. Mari saudara, ini bukan zamannya lagi kita berleha-leha. Ini bukan zamannya lagi kita hidup tanpa pertobatan. Ini zamannya kita harus lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi memelihara dan mengerjakan keselamatan. Lebih sungguh-sungguh untuk menunaikan tugas kita sebagai saksi Kristus, supaya Tuhan tambah-tambahkan setiap harinya orang-orang yang diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus lewat kesaksian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Sungguh Engkaulah yang menjadi satu-satunya harapan kami, Tuhan. Kemana kami harus melarikan diri untuk berlindung dan mendapat pertolongan. Engkaulah satu-satunya yang sanggup menolong kami, memberi kepada kami perlindungan, memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami kuasa untuk melawan segala tipu muslihat iblis, rancangannya yang jahat, panah-panah apinya yang selalu diarahkan kepada kami. Kuasa yang beserta dengan kami, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi yang semakin menakutkan ini, kami harus mengaku kepadamu Tuhan, kami seringkali merasa getar dan takut. Kami merasa ya Tuhan kengerian, seperti terus-menerus menghantui kami dan tidak mau menjauh dari kami. Tetapi kami sekarang percaya Engkau yang sudah membangkitkan dan menghidupkan kami. Engkau juga yang ingin agar kami senantiasa kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Kami ya Tuhan adalah bagian dari umat Tuhan yang bersatu hati melawan segala roh-roh jahat yang selalu berusaha membunuh dan membinasakan kami. Kami adalah umat yang Engkau utus untuk menyatakan, mendeklarasikan bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam kehidupan kami, Engkau mau nyatakan kepada seluruh dunia, tak ada yang lebih berkuasa daripadamu Tuhan Yesus. Engkau berdaulat atas seluruh alam semesta. Engkau berdaulat atas waktu. Engkau berdaulat atas seluruh ciptaan-Mu. Engkau berdaulat atas kami. Bahkan Engkau berdaulat atas seluruh kuasa kegelapan. Kami yang sudah Engkau menangkan, sehingga kami boleh terbebas dari sengat maut. Kini ya Tuhan, telah beroleh iman dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami akan selalu menggunakan kuasa-Mu, kekuatan yang daripadamu, otoritas di dalam nama-Mu, untuk memerangi semua tipu muslihat iblis, rancangannya yang jahat, dan semua kutuk-kutuk yang ia tebarkan, yang ia sebarkan kepada setiap manusia untuk membunuh dan membinasakan. Kami sudah tidak lagi ragu, karena kuat kuasa Allah menyertai kami, dan kami akan melawan setiap tipu muslihat iblis. Demikian dengan sengat maut yang ditebarkan oleh COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga kami pun tidak luput dari ancamannya, dari terornya, dari kengerian yang mereka timbulkan. Sengat maut sudah putus oleh nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami percaya kuasa COVID-19 sudah dikalahkan. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan selamat. Tuhan tutup bungkus seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah Yesus yang kudus dan berkuasa, sehingga ketika maut itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang hendak ditelannya, ia tidak akan mampu untuk membunuh kami, mengalahkan kami, karena darah Yesus yang kudus menutup bungkus kami semua. Tuhan,
Berikan kesembuhan kiranya kepada seluruh saudara-saudara kami yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri, dinyatakan positif COVID-19. Mereka yang mengalami kelemahan, yang walaupun Tuhan mungkin hasil swabnya negatif, tetapi mereka mengalami kelemahan tubuh jasmani oleh penyakit, oleh kuasa iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa kesembuhan mengalir kepada semua saudara-saudara kami yang sakit. Terang Tuhan yang ajaib menerangi seluruh tubuhmu. Kegelapan yang berusaha membuat engkau takut dan mengalahkan engkau sudah dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah. Dimanapun anak-anakmu itu berada, jikalau mereka harus meninggalkan rumah untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas yang tidak bisa mereka tinggalkan, Tuhan mohon kuasa terang surgawi, kuasa kerajaan surga menyertai mereka. Ketika mereka berdiri, ketika mereka berjalan, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, hadirat Tuhan ada di sana. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kebebasan, di sana ada kemerdekaan, di sana ada kesembuhan, ada mujizat Allah yang dinyatakan lewat kehidupan orang-orang percaya. Kuatkan dan teguhkanlah iman anak-anakmu ya Tuhan. Terlebih di waktu-waktu ini, waktu-waktu yang jahat, jangan biarkan mereka tetap tinggal di dalam kebodohan dan mengabaikan ya Tuhan dan menyepelekan keadaan dunia yang sudah semakin menakutkan ini. Tapi ajarkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga, untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan saja, hanya dekat Allah saja kami aman, kami tentram, kami terlindungi. Biarlah anak-anakmu Tuhan berkenan bimbing dan didik, sehingga kehidupan kami boleh menyatakan bahwa kami telah merdeka oleh kuasa Tuhan Yesus. Biarlah kami menyatakan ya Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh sudah bertobat dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus beri dengan setia dan taat. Bimbing kami semua sehingga kami Tuhan menjadi semakin kuat di dalam Engkau, semakin lengkap persenjataan Allah, sehingga kami bisa berdiri di hadapan Tuhan manakala kami sudah mengerjakan, menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Kami mohon Tuhan, peliharalah kehidupan seluruh anak-anak-Mu. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan berkenan campur tangan dan memberkati. Bagi saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan, mohon Tuhan pertolongan-Mu, berikan kepada mereka pekerjaan yang mereka butuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jam-jam ibadah yang diadakan oleh umat-Mu di tempat ini. Meskipun kami tidak lagi mengadakan ibadah tatap muka, kami mengerjakannya di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau kiranya mempersatukan ibadah kami. Engkau mempersatukan umat-Mu agar sehati, sepikir, setujuan di dalam ibadah, sehingga hadirat Tuhan selalu hadir di dalam tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga. Agar kami Tuhan menjadi umat yang setia beribadah, taat untuk melakukan ibadah kami dengan tidak bersungut-sungut, tetapi justru bersukacita. Berkatilah Tuhan pemimpin kami, pemerintah kami yang sudah bekerja keras, berupaya amat sangat
untuk mengendalikan laju pertumbuhan COVID-19 ini, yang berusaha keras untuk mengatasi COVID-19 dan juga dampak lain dari pandemi ini. Tuhan sertai dan Tuhan pimpinlah, sehingga setiap usaha yang mereka kerjakan untuk keselamatan bangsa ini tidak menjadi sia-sia. Satukan seluruh umat, seluruh bangsa ini ya Bapa, untuk bersehati, untuk melawan pandemi COVID-19. Jauhkan dari orang-orang yang selalu nyinyir dan selalu menganggap pemerintah kami tidak bekerja dengan baik. Tapi biarlah semua Bapa boleh berdiam diri, mendukung apa yang dikerjakan oleh pemerintah kami, sehingga hasil yang nyata boleh segera tampak di negeri ini. Tuhan berkati para dokter, para perawat, para relawan, demikian juga mereka yang mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkannya, para petugas ambulans, demikian juga polisi, ABRI yang dikerahkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berikan Tuhan berkat perlindungan, dan mereka ya Tuhan juga mendapat perlindungan untuk keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk jiwa-jiwa ya Bapa, yang karena COVID-19 ini menjadi berputus asa, berputus harap. Mohon Tuhan hadir, beri kekuatan. Biarlah wajah Tuhan, terang Tuhan boleh mereka rasakan, mereka lihat, sehingga harapan mereka boleh muncul kembali. Jiwa-jiwa yang akan berakhir hidupnya, Tuhan mohon selamatkan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan mereka. Nafas-nafas terakhir mereka kami mohon, Tuhan Yesus, ampuni dan selamatkanlah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya banyak yang ingin kami katakan dan ungkapkan kepadamu. Banyak yang ingin kami mohonkan kepadamu Tuhan. Namun kami tak sanggup untuk mengutarakan isi hati kami. Hanya keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yang ada di dalam hati kami. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyempurnakan doa kami. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak dan sempurna daripada apa yang mampu kami mohonkan kepadamu. Terima dan kabulkanlah doa permohonan kami ini, doa permohonan anak-anak-Mu di rumah mereka saat ini. Karena kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami dengan menyapa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.